Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Setiawan. Saya dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang keujahan sunnah atau hadis Nabi. Menetapkan as-sunnah sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran yang berfungsi sebagai bayan merupakan konsensus bersama para ulama. Namun tidak semua berpendapat demikian. Salah satunya yaitu aliran ingkar sunnah yang menolak hadis Nabi sebagai keujahan secara keseluruhan. Sementara itu, menurut pandangan pembela hadis dan muhaddisin, argumentasi ingkar sunnah yaitu lemah, baik dari sudut dalil nakli maupun akli. Konsekuensi iman kepada Allah adalah taat kepadanya sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 179 yang artinya, karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan jika kamu beriman dan bertakwa maka bagimu pahala yang besar. Beriman kepada Rasul berarti taat kepada apa yang disampaikan Al-Quran maupun hadis-hadis yang dibawanya. Yang selanjutnya, Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, menguatkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, menguraikan dan merincikan yang global, mengkaitkan yang mutlak, dan mentaksiskan yang umum. Tafsir, takyid, taksis berfungsi menjelaskan apa yang dikehendaki Al-Quran. Menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Contohnya, seperti larangan memadu perempuan dengan bibi dari pihak ibu, haram memakan burung yang berkuku tajam, dan haram memakai cincin emas dan kain sutra bagi laki-laki. Yang keempat, sebagai petunjuk. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab yaitu Al-Quran kepada mereka yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran surat Al-A'raf ayat 52. 5. Sebagai cahaya keselamatan. Dengan kitab itulah Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang yang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan sisinya, dan menunjuki mereka jalan yang lurus. Quran surat Al-Maidah ayat 16. Yang keenam, menjelaskan arti hadis yang masih samar dalam Al-Quran. Ingkar sunnah. Pengertian: ingkar sunnah merupakan paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak sunnah atau hadis sebagai sumber ajaran agama Islam kedua setelah Al-Quran. Kedua, ingkar sunnah adalah suatu paham yang timbul pada sebagian minoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dari sunnah sahih, baik sunnah praktis atau yang secara formal dikodifikasikan para ulama, baik secara totalitas mutawatir maupun ahad atau sebagian saja, tanpa ada alasan yang dapat diterima. Ingkar sunnah terdiri dari dua kata, yaitu ingkar yang berarti menolak atau mengingkari, dan sunnah yang artinya yang dijalani. Jadi, ingkar sunnah adalah gerakan yang ada di kalangan umat Islam yang menolak atau enggan mengikuti hadis atau sunnah Nabi, dan mereka hanya berpegang teguh kepada Al-Quran. Berikut kelompok pengingkar pada masa klasik. Khawarij. Mereka berpendapat bahwa para sahabat yang terlibat pada perang Jamal dan gencatan senjata dinilai adil. Adapun mereka yang terlibat dari perang itu dinilai kafir, termasuk Ali dan Utsman. Dengan demikian mereka menolak sunnah yang diriwayatkan oleh mayoritas sahabat setelah terjadi fitnah, karena mereka rela gencatan senjata dan memilih pemimpin yang tidak dapat dipercaya.
Yang kedua, Syiah. Kelompok ini menerima dan mengamalkan sunnah seperti pada umumnya. Hanya saja mereka berbeda dalam menerima dan menetapkan dengan anggapan bahwa mayoritas para sahabat setelah Rasulullah wafat adalah murtad. Mu'tazilah. Kelompok ini menerima kehujahan sunnah, tetapi mereka mengkritik sejumlah sunnah yang kontra dengan falsafah mazhab mereka. Berikut kelompok pengingkar sunnah pada masa modern dengan tokoh India Ahmad Khan dan Chirag Ali. Mesir Taufik Sidki Mahmud Abu Rayah. Indonesia Insinyur Ilham Sutarto dan Abdurrahman. Malaysia Qasim Ahmad. C. Dalil atau argumentasi nakli dan akli ingkarus sunnah. Argumen nakli. Yang dimaksud dengan argumen nakli tidak hanya berupa ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga berupa sunnah dan hadis Nabi. Ironis jika yang berpaham ingkar sunnah menggunakan sunnah sebagai argumen untuk membela paham mereka. Adapun argumen nakli sebagai berikut. 1. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 89. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Yang kedua, Al-Quran Surat Al-An'am ayat 38. Tidak ada sesuatu yang kami tinggalkan dalam Alkitab. Menurut para pengingkar sunnah, kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Quran telah mencakup segala sesuatu yang berkenaan dengan ketentuan agama. Dengan demikian, tidak diperlukan keterangan lain seperti sunnah. Menurut mereka, sholat 5 waktu sehari semalam yang wajib didirikan dan sehubungan dengannya dasar bukanlah sunnah atau hadis, melainkan ayat-ayat Al-Quran. Misal, Quran Surat Al-Baqarah ayat 238, Quran Surat Al-Hud, Quran Surat Al-Isra ayat 78 dan 110, Quran Surat At-Toha ayat 130, Quran Surat Al-Hajj ayat 77, Quran Surat An-Nur ayat 58 dan Quran Surat Ar-Rum ayat 17 sampai 18 dan 31. Argumen akli. Cukup banyak juga argumen yang termasuk non-akli yang telah diajukan oleh para ingkarus sunnah. Di antara yang terpenting adalah sebagai berikut. 1. Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Dalam bahasa Arab, orang-orang yang memiliki pengetahuan dalam bahasa Arab mampu memahami Al-Quran secara langsung tanpa memerlukan penjelasan dan al-hadis. 2. Dalam sejarah, umat Islam telah mengalami kemunduran karena perpecahan, dan sebab perpecahan tersebut karena umat Islam berpegang kepada hadis Nabi. Asal mula hadis 3. Asal mula hadis Nabi yang dihimpun dalam kitab-kitab adalah dongeng-dongeng semata. Karena menurut Dr. Taufik Sidki, tidak ada satupun hadis Nabi yang dicatat pada zaman Nabi. Pencatatan hadis terjadi setelah Nabi wafat, sehingga kemungkinan ada perusakan dan permainan hadis pada masa pencatatannya. 5. Menurut pengingkar sunnah, kritik sanad yang terkenal dalam ilmu hadis sangat lemah untuk menentukan kesohihan hadis dengan alasan sebagai berikut. A. Dasar kritik sanad itu, yang dalam ilmu hadis dikenal dengan ilmu al-jar wa ta'dil, ilmu yang membahas ketercelaan dan keterpujian para perawi hadis, baru muncul 1/2 abad setelah Nabi wafat. B. Seluruh sahabat Nabi sebagai periwayat hadis pada generasi pertama dinilai adil oleh para ulama hadis pada akhir abad ketiga dan awal abad keempat Hijriah dengan konsep takdil sahabah. Para sahabat Nabi dinilai terlepas dari kesalahan dalam melaporkan hadis. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.